Iran gawat banget nih guys. Iran lagi dilanda krisis air yang sangat hebat. Waduk-waduk, bendungan, danau di Teheran, di Iran sudah kering semuanya. Bahkan warga sampai diperintahkan untuk doa berjemaah. Soalnya hujan gak turun-turun guys. Wah, ngeri banget ini. Bahkan menurut penelitian, kekeringan yang terjadi di Iran itu yang terparah dalam 60 tahun terakhir. Saking parahnya kalau hari ini lu tinggal di Teheran, ibu kota di Iran, lu buka keran mau cuci mobil, apa yang keluar? Angin guys. Tragis nih rakyat Iran, betul-betul habis kali ini guys. Bahkan saking tragisnya, kalau sampai bulan Desember ini, 1 bulan lagi, curah hujan juga tidak membaik guys. Lu siap-siap aja akan ada krisis yang lebih parah lagi, yaitu apa? Evakuasi massal. 14 juta warga Teheran harus diungsikan guys. Ngeri nih guys. 14 juta warga Teheran harus diungsikan. Artinya lu tahu ya, pemegang KTP di Iran yang KTP-nya alamat Teheran itu cuma 9 juta orang guys. Sisanya ya ekspat, sisanya dari kota lain. Artinya ini seluruh warga harus pindah, harus evakuasi total guys. Wah, ini sih ngeri banget sih guys. Ini bisa-bisa negara kolaps kalau begini. Karena lu udah tau lah, Teheran ini ibu kotanya Iran. Ini pusat ekonomi, pusat politik, pusat pemerintahan Iran. Kalau semua warganya kosong, terus siapa yang mau diperintah guys? Semuanya jadi bos di situ, nggak bisa. Siapa yang nyetir mobil, siapa yang nyapu jalan, siapa yang masak, siapa yang jadi kuli bangunan, nggak ada, hilang semua. Karena buat apalagi tinggal di situ, tidak ada air. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen dan air guys. Ngeri nih. Artinya siap-siap bisa jadi ibu kota wajib dipindahkan. Wah, ini sih tragis sih. Ini betul-betul gawat darurat guys. So kalau lu penasaran apa sebetulnya yang sedang terjadi di bumi ini, khususnya di Iran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, hari ini adalah hari-hari terakhir lu bisa melihat Teheran di peta dunia. Karena Teheran lagi krisis air. Ini gak ngadi-ngadi, semuanya lagi pada panik. Dan lu bisa lihat semua orang itu pada berceceran di jalan, cari air kemana aja, tapi gak bisa guys. Karena kering. Dan diprediksi Iran itu bisa kolaps tahun ini. Dan lu tahu kalau kolaps artinya apa ya? Ya, kantor-kantor pemerintahan pasti tutup. Pabrik, toko, retail, segala aktivitas ekonomi juga pasti berhenti. Pasar properti perumahan juga bakal musnah karena orang-orang pasti panic selling. Karena properti mereka yang di Teheran mendadak berada di zona bencana yang permanen, yaitu krisis air itu. Ya lu bisa bayangin lah, ibaratnya rumah-rumah yang terdampak lumpur lapindo di Sidoarjo, ya mereka kan juga pada panik. Mereka juga mengungsi. Cuma bedanya kalau kasus Lapindo itu kan levelnya skala provinsi. Tapi kalau yang terjadi di Iran adalah krisis air skala negara guys. Jadi gak ada yang namanya ganti rugi guys. Apalagi ganti untung. So dari sini lu bisa lihat lah, bakal makin banyak UMKM, pengusaha yang gagal bayar utang. Ujung-ujungnya bakal terjadi apa? Likuidasi, pailit, bangkrut, dan ujung-ujungnya krisis moneter. Pasti akan terjadi bangkrut total di perbankan yang ada di Iran. Karena aset-aset yang menjadi jaminan tidak ada lagi harganya guys. Ini ngeri banget guys, krisis properti, orang-orang panik, orang-orang pindah, semua properti dijual murah. Padahal selama ini properti itu jadi agunan bisnisnya, agunan pabriknya, agunan usahanya. Mendadak udah gak ada harganya dong, karena udah kotanya udah mati. Propertinya gak ada nilainya. Akibatnya apa? Bank-bank bakal banyak yang kolaps. Dan lu udah tahu kalau properti kolaps artinya apa? Ekonomi negara itu bakal musnah. Dana pensiun bakal lenyap. Jaminan sosial kayak lu BPJS kesehatan, BPJS jam sostek segala macam udah gak ada. Gak usah diharapin lagi deh. Ini ngeri banget. Ini kehancuran total bagi Iran guys. Asli gue betul-betul ngeri sih lihat ini. Bulu kuduk gue sampai berdiri nih guys. Karena gue gak bisa bayangin penduduk Teheran 14 juta orang itu harus mengungsi kemana lo? Gila sih, lu bayangin Jakarta seluruh penduduknya 100% harus pindah keluar sesegera mungkin dari Jakarta. Lu bisa bayangin kacaunya gimana, chaosnya gimana. Tapi gue bisa prediksi apa yang akan terjadi. Kalau seandainya Desember juga hujan tidak turun, bendungan tidak terisi, sumur-sumur kering, maka yang terjadi apa? Pengungsian total, warga-warga akan pindah ke provinsi-provinsi yang masih ada cadangan air, yang masih punya rawa, masih punya danau, masih punya air di sungai-sungainya. Tapi apa
apakah ini solusi permanen? Tentu tidak. Ini bakal menciptakan tekanan baru di daerah-daerah pedesaan, akan menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang baru di daerah-daerah yang ada airnya itu. Karena warga penduduk asli pasti jadi rebutan air dengan pendatang baru. Rebutan air artinya rebutan apa lagi? Rebutan penghidupan, rebutan pekerjaan, rebutan perumahan tempat tinggal dengan pengungsi. So ujung-ujungnya krisis air ini bisa jadi membuat Iran bubar. Ya lu bayangin lah, lu di Jakarta krisis air. Tiba-tiba orang se-Jabodetabek ini mendadak pindah ke Bandung. Apa yang terjadi? Krisis properti di Bandung. Krisis pekerjaan di Bandung. Karena pengungsi yang pindah itu pasti kan harus kerja guys. Ada penghasilan baru dong. Pasti chaos itu yang namanya Bandung guys. Bisa-bisa bubar Jawa Barat, bisa-bisa bubar Indonesia. Lu udah tau lah. Sama aja pusat pemerintahan di Indonesia di Jakarta. Pusat ekonomi di Jakarta. Tiba-tiba harus kosong melompong nih. Habis total. Jadi lu bisa bayangkan ya chaosnya seperti apa Iran ini. Nah, tapi dengan segala prahara yang terjadi, lu tahu gak sesuatu hal yang unik apa? Israel, musuh bebuyutannya Iran, justru memberikan penawaran ajaib. Dia mau memberikan air Israel kepada Iran. Tapi apa yang dilakukan Presiden Iran dengan bantuan yang ditawarkan Israel? Dia tolak mentah-mentah guys. Ini orang punya pride gak ketulungan nih. Dia bilang, lu gak usah capek-capek ngurusin Iran deh. Lu lihat aja tuh Gaza tuh hancur kayak gimana. Lu selamatin deh itu. Lu harusnya punya rasa kemanusiaan sama mereka. Hebat juga nih. Salut juga gue nih sama Presiden Iran nih. Beda sama negara Kazakhstan. Celana dalam Malaysia aja diimpor. Bekas lagi diimpor. Gila lu. Celana dalam bekas Malaysia diimpor sama Kazakhstan. Ngeri banget itu. Gak tahu ya orang Kazakhstan ini hobinya mungkin aromanya beda kali ya kalau bekas orang Malaysia. Luar biasa loh orang Kazakhstan. Tapi malah didukung sama anggota DPR. Ayo mari kita semua mencium aroma celana dalam Malaysia. Luar biasa anggota DPR di Kazakhstan lo guys. So anyway kita kembali lagi ke Iran guys. Di Iran ini ya saking hebatnya si Presiden Iran ini dia menolak mentah-mentah tawaran baik dari Israel. Dan ini sih gue bisa pahamin karena lu udah tahu ya Israel kan berulang kali perang-perangan, lempar-lemparan, tembak-tembakan sama Iran. Israel ini kayak Tom and Jerry lah, selalu berantem. Dan yang ngerinya apa? Kalau lu mau lihat lebih dalam lagi, sebetulnya krisis yang terjadi di Iran ada sangkut pautnya juga sama Israel. Ketika Israel melancarkan serangan, jet-jet mereka membom aset-aset strategis milik pemerintah Iran. Lu tahu bukan cuma zona-zona militer yang dibom oleh Israel, tetapi mereka juga membom infrastruktur air yang dimiliki oleh Iran. Dan ini ada buktinya. Ketika Israel menargetkan wilayah utara Teheran, apa yang terjadi? Lu bisa lihat di video-video ini. Di situ lu bisa lihat pemboman Israel mengakibatkan bencana banjir di wilayah bagian utara Teheran. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya ketika Israel ngebom, mereka itu ngebom dengan target jangka panjang guys. Bukan cuma soal hari ini membunuh orang detik ini, no. Mereka membom sebuah aset strategis, bendungan, saluran air, infrastruktur air yang dampaknya bisa membuat 14 juta orang mati. Guys. Kalau lu bayangin ya kalau satu bom dibawa pesawat jet ngebom satu gedung paling yang mati 200 orang. Tapi kalau yang dibom bendungan yang mati bisa jutaan orang guys. Lu bisa lihat di sini betapa cerdasnya militer Israel guys. Tapi ya penolakan Iran ini luar biasa salut sih. Tumben ada orang Timur Tengah itu yang berani loh. Punya pride, punya harga diri di hadapan Israel. Karena lu lihat ya Jordania tuh. Aduh. Lu bayangin mereka bahkan sampai ngemis air sama Israel. Mereka barter listrik. Jadi mereka kasih listrik mereka 600 megawatt listrik dari Yordania dikasih ke Israel. Sebagai gantinya Israel ngasih 200 juta meter kubik air bersih setiap tahunnya buat Jordania. Lu bisa lihat ya di sini. Jordania aja gak ada malu-malunya tuh ambil air dari Israel. Ya mau gimana lagi? Karena memang Israel lah negara yang memiliki teknologi canggih untuk menciptakan air di dunia ini guys. Israel bisa mengubah air laut yang asin itu menjadi air tawar. Itu hebatnya. Lu kira cuma orang Indonesia aja yang bisa merubah jerami menjadi bensin? Wow, orang Israel air laut berubah menjadi air bersih guys. Dijual lagi ke negara-negara sekitarnya. Ketika negara-negara Arab berlomba saling bunuh, saling perang satu sama lain, Israel sibuk mengembangkan teknologinya, mengubah air laut menjadi air minum, air bersih. Dan gara-gara air ini menjadi barang langka ya hari-hari ini dan Israel udah melihat ya, global warming itu nyata, air bersih akan semakin susah didapat. Harga air di Iran hari ini sudah menjadi lebih mahal dibandingkan harga bensin. Lu bayangin aja, harga bensin non subsidi di Iran itu cuma 11 ribuan. Tapi harga air minum
di Iran sudah 22 ribuan. Artinya harga air 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan bensin non subsidi di Iran. Pak Benix kok tiba-tiba ngomongin bensin non subsidi, spesifik banget kayak Indonesia aja lu. Emang di Iran ada juga yang disubsidi? Ada guys, ada. Bensin yang disubsidi di Iran harganya 500 perak guys per liter. Artinya harga air minum itu sudah lebih dari 40 kali lipat lebih mahal dibandingkan bensin subsidi Iran. Ngeri nih guys, ngeri banget ini guys, asli. So kenapa ini semua bisa terjadi? Ya betul global warming, ya betul Israel ngebom Iran, betul itu semua. Tapi ada juga faktor lainnya itu. Bentar guys, sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu dan interaksi langsung ya, karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuman ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Tapi ada juga faktor lainnya, itu petani jadi biang kerok. Lu tahu pertanian itu menjadi sumber masalah karena mereka membuka area pertanian di lahan-lahan yang kering. Namanya juga Timur Tengah. Lihat kiri padang pasir, ngeliat kanan padang pasir, ngeliat belakang pun padang pasir. Kalau lu mau bercocok tanam di sana pasti butuh banyak air. Dan itu yang terjadi di Iran. Banyak petani-petani di sana sibuk nyedotin air sumur, air sungai, air bawah tanah. Semua disedot habis untuk pertanian. Bahkan 90% pasokan air di Iran itu habis bukan untuk manusia, tapi untuk menyiram tanaman guys. Ngeri nih, sampai cadangan air tanah aja udah habis di Iran. Lo mau ngebor 2000 meter pun gak keluar air. Keluar hantu Dajjal, iya setan di bawah neraka. Tapi air gak ada guys, gak bisa. Dan begitu tragisnya memang ya hawa panas di Iran. Meskipun ya petani-petani udah nyedot begitu banyak air, apakah artinya produksi pertaniannya swasembada pangan kayak Amran di Indonesia? No guys, lu tahu produksi gandum tahun 2024 Iran itu 14 juta metrik ton. Itu setara 41 triliun rupiah. Tahun ini diprediksi cuma 9 juta metrik ton. Alias setara 26 triliun rupiah. Drop parah tuh. Dari 41 triliun rupiah drop ke 26 triliun rupiah. Produksinya betul-betul anjlok guys. Alias minus 15 triliun. Ini ngeri sih. Dan ini baru dari gandum doang loh. Kita belum ngomongin komoditas makanan yang lain. Gandum doang ini kalau di Indonesia selevel beras lah. Staple foods, makanan pokok itu udah drop parah guys. Artinya Iran perlu mengimpor lebih banyak bahan baku makanan lagi. Kalau dia mau rejimnya bertahan. Kalau dia mau rakyatnya masih ada, tidak punah seperti dinosaurus guys. Ini sih ngeri guys. Dan ini juga sebetulnya menciptakan peluang baru nih buat Amran. Karena kita kan produksi pertanian kita tertinggi sepanjang sejarah. Kita surplus beras guys, lebih dari 3 juta ton. So this is the right moment buat kita membantu Iran. Buat kita ekspor beras ke Iran. Supaya mereka bisa hidup, bertahan hidup. Kalau enggak, ras Persia bisa punah dari muka bumi. Lu mau ada ras yang hilang dari muka bumi? Panda aja lu jagain, komodo aja lu jagain. Ini Persia, bangsa Persia mau punah. Menurut lu kita biarin aja nih. Menurut gua ini betul-betul tragis sih. Tapi juga menciptakan peluang ya buat Indonesia membantu ya saudara-saudara kita yang ada di Iran. Atau jangan-jangan mendingan kita perlakukan dia kayak Malaysia aja ya. Malaysia aja kita gak bantuin gitu. Apa kita harus bantu juga?
Gimana menurut kalian? Lu setuju gak sih kalau kita bantuin Iran nih? Karena dia udah betul-betul bukan hanya darurat air, ya ujung-ujungnya darurat pangan juga. Lu setuju gak kalau Indonesia ekspor kelebihan beras kita ke Iran untuk menyelamatkan bangsa Persia guys? Dan kalau Indonesia betul-betul mengirim bantuan beras nih ke Iran, menurut lu ini memberikan keuntungan apa? Apa benefitnya buat Indonesia? Emiten apa yang bakal diuntungkan kalau Indonesia betul-betul kirim 3 juta ton beras ke Iran? Menarik gini guys. Atau gue ada ide yang brilian sih. Zaman dulu Indonesia terkenal dengan kegoblokannya. Sampai Thailand itu ngakak kalau bicara soal Indonesia. Yang begitu bodohnya Indonesia ini. Sampai ada pesawat Indonesia. Mau Indonesia tuker pesawatnya dengan beras Thailand. Goblok. Terus berasnya gak bisa dimakan. Kenapa? Karena begitu nyampe di Indonesia ternyata berasnya beras ketan guys. Lu kira gue gading-gading? Enggak. Lu lihat nih. Itu faktanya. Indonesia ini pernah begitu bodohnya. Beras Thailand kita impor ditukar sama pesawat. Goblok bukan main. Tapi ya sudah, sekarang kita udah masuk ke zaman baru. Kita sekarang udah surplus beras. Gue ada ide yang lebih bagus lagi. Gimana kalau kelebihan beras kita tukar dengan rudal-rudal mutakhir milik Iran? Gimana guys? Seru nih. Kalau dulu Indonesia itu bodoh, pesawat Indonesia ditukar dengan beras Thailand. Sekarang gimana kalau kita tukar dengan Iran? Beras Indonesia kita tukar dengan rudal-rudal paling canggih. Rudal antar benua, rudal Intercontinental Ballistic Missile ICBM. Kalau perlu sama rudal nuklir milik Iran. Lu setuju gak guys dengan idenya Benix? Kalau kita tuker beras kita dengan rudal-rudal canggih Iran yang bahkan bisa lebih cepat daripada kecepatan suara. Wah, kalau Indonesia bisa lakukan ini, dunia bakal geger. Rudal antar benua ditukar dengan beras. Waduh, Prabowo langsung naik level tuh. Jadi dewa bahkan. Gila, Indonesia begitu canggihnya swasembada pangan kita. Bisa tukar beras sama senjata maut guys. Senjata pemusnah massal. Langsung naik level nih Indonesia di mata dunia. Lu setuju gak guys? Kalau kita tuker aja beras kita dengan rudal nuklirnya Iran. Tulis kolom komentar kalian di bawah ini. Atau lu punya ide lain seperti apa. Dan segera bagikan video ini kalau lu setuju Indonesia menjadi negara nuklir superpower. Modalnya beras guys. Segera subscribe channel Benix dan like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di share juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.